saya Masyidi Zulkifli Imansyah. Saya berasal dari SMK Farmasi Yamasi Makassar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 pada Universitas Negeri Semarang. Saya akan mempraktekkan peer teaching pada materi menghitung dosis dan harga obat sediaan cair. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Semangat Pak. Bapak mau ngajarin nih, ayo kita tepuk tangan bahagia dulu ya. Siapa? Kalau Bapak bilang selamat siang, karena sekarang udah siang, semuanya tepuk tangan selamat siang. Siang, 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 jeng jeng jeng. Boleh? Sekali lagi Pak, cobain. Ya, Cobain lagi Pak. Sekali lagi ya. Jadi Iya, kalau Pak. Bapak bilang selamat siang, semuanya menjawab dengan tepuk tangan. Siang, Ya. siang, siang, Oh, jeng jeng jeng. Oke, Pak. Baik anak-anakku sekalian, kita coba ya. Iya, Pak. Saya tetap semangat di siang hari ini ya. Iya, Apalagi Pak. materi yang kita pelajari hari ini adalah membahas soal perhitungan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Selamat siang. Siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Lagi Pak, lagi Pak. Apa lagi Pak? Sekali lagi Pak. Sebentar lagi ya. Bapak masih punya kok ice breaking yang lain. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Pak hari ini tetap semangat? Baik, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur ya, karena hari ini kita tetap diberikan kesehatan ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan pembacaan doa, karena kita harus selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas kita dengan membaca doa. Boleh Bapak minta tolong Ananda Suci? Ya Pak. Pimpin temannya untuk berdoa dulu sebelum pembelajaran hari ini. Baik Silakan. Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Ananda Suci ya, sudah bantu Baik, Bapak Pak. untuk memimpin teman-temannya berdoa pada hari ini. Baik, Bapak anak-anak izin sekalian. minum dulu boleh? Ya, silakan Su Fuji ya, silakan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita mau belajar tentang menghitung dosis dan menentukan cara harga dari obat ya. Nah ini Bapak ingin memberikan motivasi dulu ya. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi mumpung anak-anakku sekarang statusnya masih sebagai seorang siswa, ayo semangat belajar, jangan sampai nanti kita akan menderita dengan kebodohan yang kita miliki. Masih semangat semuanya? Semangat Pak. Boleh kita menyanyi dulu ya. Kita Siapa? menunjukkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara kita, negara Indonesia. Kita menyanyi ya. Ya Pak. Bangga pemuda Indonesia, musisikan Oke anak-anak ya. Terima kasih Ya. tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Boleh tepuk tangan. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada kompetensi inti. Nah, sebelum masuk ke sini, ini saya mau menyampaikan
sebagaimana dengan kontrak pembelajaran yang kita telah sepakati di pertemuan awal pada saat Bapak masuk mengajar di kelas 11, bahwa setiap mengajar Bapak melakukan penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua, Bapak ingin melihat keterampilan dari anak-anakku sekalian. Dan yang ketiga adalah sikap. Jadi apalah artinya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tanpa ada sikap yang baik, attitude yang baik, apalagi anak-anakku sekalian nanti akan bekerja. Dan sesungguhnya di lahan tempat kerja itu yang dinilai adalah sikap dan perbuatan kita. Oke ya, ini kompetensi inti sesuai dengan yang sudah dibacakan sebelumnya. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar materi kita hari ini. Namun sebelum pembelajaran, pasti kita harus tahu dulu apa sih yang ingin kita capai, apa kompetensi dasarnya, apa indikator pencapaian kompetensinya. Jadi pada materi hari ini itu menganalisis pembuatan sediaan obat bentuk larutan, di mana indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mengidentifikasi sediaan larutan formula officinalis dan magistralis. Yang kedua adalah menerapkan rumus perhitungan dosis pakai sediaan larutan dengan benar. Yang ketiga adalah menganalisis perhitungan harga dan dosis obat sediaan larutan. Sedangkan kompetensi dasar untuk 4.6 membuat sediaan obat bentuk larutan. 461-nya indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Pertama, membuat perhitungan bahan resep formula magistralis dalam bentuk sediaan larutan, membuat perhitungan DM dalam sediaan larutan. Ini kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada hari ini. Nah, kita hidup di dunia ini kan punya tujuan ya. Ya, Nana ya? Nah, Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini pembelajaran kita hari ini kita harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan yang ingin Bapak capai, Bapak sangat berharap pada anak-anakku sekalian setelah kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan TIPEC pada model pembelajaran problem based learning, Bapak berharap peserta didik mampu menentukan sediaan obat yang sesuai dengan kasus pasien, peserta didik mampu menganalisis formula magistralis sediaan larutan, peserta didik mampu menguraikan sistematika urutan perhitungan dalam sediaan larutan, dan yang keempat, peserta didik mampu menghitung DM dan harga obat dalam sediaan larutan. Oke, anak-anak sekalian ya, ini peta konsep nih, peta konsep pembelajaran kita. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu di kelas 1 ya, ada jenis-jenis formula ya, anak-anak ya. Jadi ada formula magistralis, ada formula officinalis, dan ada formula spesialistis. Magistralis itu yang ada di buku-buku formula namun sudah divariasikan oleh dokter. Kemudian officinalis itu sesuai dengan yang tercantum di formularium nasional, sedangkan spesialistis adalah resep yang mengandung nama-nama dagang yang dituliskan dokter sesuai dengan keahlian dan indikasi yang diperuntukkan untuk pasien. Nah, dari resep ini nanti kita akan membuat dulu perhitungan bahannya. Nah, karena anak-anak sekalian kita sudah di kelas 10 kemarin, kita sudah belajar menghitung dosis, kita sudah masuk ke laboratorium resep. Nah, langkah awal adalah hitung dulu bahannya yang kita mau gunakan dalam resep tersebut. Nah, setelah menghitung bahan, kita baru bisa menghitung dosis dan menentukan harga. Nah, Bapak mau ajak nih, boleh enggak sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin lihat apakah anak-anakku sekalian sudah siap enggak nih ikut belajar, sudah fokus tidak ya? Nah, jadi aturannya gini, anak-anakku sekalian silakan ikuti apa yang Bapak ucapkan ya. Jadi sudah jelas ya, Pak. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Ucapkan. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, Bebek, ayam bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayam? 1, 2. Belum siap belajar dong. Fokus, ayo fokus semuanya. Kan tadi udah sepakat. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ada berapa? Bebeknya? Iya. Iya. Benar. Semangat ya, Oh anak-anak ya. iya, benar. Iya, ya, Pak. Aduh. Tetap semangat ya. Iya. Iya, Pak. Kita lihat ya. Ayo kita mengingat kembali nih materi yang sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis larutan ya. Boleh dibantu Bapak ya
Lasmauli, sedian A dan B itu larutan apa tuh? Lasmauli Cairan, Pak. digunakan untuk apa, Lasmauli? Cairannya digunakan untuk penggunaan Dalam, Pak. dalam, benar. Kalau yang C, Yosa, apa tuh Yosa? Sedian apa tuh yang C? Larutan apa tuh? Yang C ini obat cuci mata ya, Pak? Obat cuci mata. Iya, kolirium. Kolirium ya. Kalau yang D, Ratri, mana si Ratri? Ratri yang D apa tuh Ratri itu? Itu tetes mata, Pak. Oh, tetes mata, sudah Iya. benar ya. Oke. Kalau Fitri Ningsi, yang E apa tuh Fitri Ningsi? Yang E Fitri Ningsi. Fitri enggak tidur kan? Ada enggak Fitri? Fitri tidur, Pak. Waduh, tolong dibangunin Fitri, bangun ya Fitri. Aduh. Fitri bangun, Fitri bangun, Fitri. Ini udah siang. Fitri Ya. bangun. Ya, walaupun sudah siang tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, Fuji, yang E untuk apa Fuji? Pak, Yang E. untuk cuci mulut bukan ya, Pak? Gargarisma. Ya, gargarisma, benar. Iya. Suci, yang F dan G apa tuh Suci? Yang F itu untuk tetes telinga, Pak. Yang G? Yang G itu inhaler ya, Pak. Inhaler, benar. Gunakan untuk inhalasi. Nah, terakhir nih, yang H nih, Sriwenda nih. Mana Sriwenda? Saya, Sriwenda, Pak. ini untuk apa nih Sriwenda nih? Tetes hidung, Pak, itu. Tetes hidung, ya alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran yang lalu itu masih tertinggal ya di kepalanya semua ya. Bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala nggak ada yang bisa disebutin ya. Alhamdulillah bisa disebutkan semua hari ini. Baik. Nah, ini resep tadi Bapak sudah bahas ya. Ada 3, magistralis, officinalis, dan spesialistis. Nah, sekarang kita fokus ke pembelajaran kita. Kita mau menghitung Dosis. Dosis. Setiap obat mempunyai dosis yang berbeda-beda antara obat yang satu dengan obat yang lainnya. Apa itu dosis? Dosis adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, ya ada tadi gram, ada miligram, ada mikrogram, ataupun satuan isi, baik itu mililiter, liter, atau unit-unit lainnya, atau unit internasional. Nah, ini ada macam-macam dosis ya. Ini kita sudah tahu ada 5 ya. Ini juga sudah dipelajari di kelas 10. Ada dosis terapi, ada dosis minimal, ada dosis maksimal, ada dosis inisiasi, ada dosis pemeliharaan, dan ada dosis letal. Kok kelas Bapak jadi sunyi gini deh? Yang dengar suara Bapak boleh tepuk 1 kali. Yang dengar suara Bapak tepuk 2 kali. Yang dengar suara Bapak tepuk setengah. Nggak kena ya kalau setengah ya. Iya, Oke, Pak. anak-anakku sekalian, ini adalah macam-macam dosis ya yang kita sudah tahu, tapi kita akan fokus ke dosis maksimal penggunaan obat. Ini mana ya videonya ya? Hilang ya. Nah, videonya nanti saya putarkan ya. Jadi ini macam-macam dosis. Nah, kita sudah tahu bahwa dosis berdasarkan usia itu ada 3 ya, anak-anak ya. Bisa dibantu ya. Ada dosis Young, ada dosis Diling, Diling. ada dosis apa lagi Fuji? Frit. Frit ya. Jadi ada 3 pembagian kalau kita ingin mengkonversi dosis dalam bentuk usia. Karena kita review kembali bahwa dalam Farmakope Indonesia dosis yang dicantumkan untuk dosis maksimum itu adalah dosis untuk orang dewasa. Orang dewasa tuh umurnya berapa tahun sih Bu, anak-anak ya? 20, Pak. Bukan. 20 tahun, 20 Pak. tahun ya. Berarti anak-anakku sekalian belum masuk kategori dewasa ya. Belum, Masih Pak. kategori remaja ya anak-anak ya. Masih lucu-lucu, Pak. Si lucu-lucu. Iya, jadi tolong ini sebagai dasar kita dalam menghitung dosis, Bapak tidak menyuruh menghafal ya. Karena kalau hari ini dihafal,
besok bisa jadi dilupa. Nah, yang penting adalah bagaimana caranya kita mengetahui prinsip penggunaannya, bahwa dosis itu batasnya adalah 20. Sehingga kalau kita mau menghitung N/20 dikali dosis maksimal. Itu untuk rumus Billing. Oke. Nah, adapun dosis berdasarkan berat badan. Nah, kayak Bapak nih agak berat-berat dikit ya. Jadi mungkin dosis penggunanya akan berbeda jika resepnya diperuntukkan untuk Sriwenda misalnya atau Bapak. untuk Yosa. Ya Ibu, ya. Saya izin ke toilet, Bapak. Ya boleh, silakan ya. Jangan lupa toiletnya disiram suci ya, supaya kita selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ya. Siap, Oke. Bapak. Oke, kita kembali ya. Jadi dosis berdasarkan berat badan itu pasti akan berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya. Nah, ada rumus Clark. Rumus Clark ini mengatakan bahwa untuk menghitung dosis berat badan kita bisa menggunakan W/68 dikali dengan dosis maksimal. Nah, nanti untuk penerapan dalam menghitung Bapak tidak memberikan di sini ya. Bapak memberikannya dalam materi ajar yang nanti anak-anakku sekalian bisa akses. Bapak sudah buatkan barcode-nya, Bapak sudah bagikan ke grup WA, apalagi yang kurang dari Bapak coba. Bapak selalu akan memberikan yang terbaik buat anak-anakku semua ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, nah sekarang untuk berat badan, ternyata di dalam farmakope ada juga bahan yang dosisnya sudah dicantumkan. Sekian miligram untuk 1 kilogram berat badan. Nah, jadi itu tinggal dikonversi saja, dikalikan langsung berapa berat badan pasiennya, dikalikan dengan dosisnya. Misalnya nih, dosis isoniazidum. Ada yang pernah dengar isoniazidum? INH. Isoniazid, Pak. Isoniazid. Iya, Ya, obat Pak. apa tuh isoniazid tuh? Apa tuh khasiat INH tuh? Obat TB. Obat TB. Nah, obat TB kan INH kan dosisnya dalam farmakope Indonesia 10 mg per kilogram. Jadi kalau misalnya berat badan saya nih, berat badan Bapak nih 70 kilo, berarti Bapak bisa minum INH dalam sehari adalah 700 mg. Pintar sekalian anak Bapak ya. Udah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan anak-anakku sekalian ya? Sebelum kita lanjut, jangan sampai ada Bapak yang terlalu cepat ngejelasinnya. Bapak yang tidak perhatiin anak muridnya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Saya, Pak. Itu berat. Ya, silakan. Siapa tuh? Fitri dulu. Ya, Fitri, silakan Fitri. Ya Pak, tanya Pak, itu yang berat badan anaknya berarti hanya berat badan anak Pak. Kalau dewasa berarti nggak pakai dosis, nggak pakai rumus itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi berat badan anak ini dalam kilogram. Jadi yang dimaksud dengan rumus Clark ini, walaupun dewasa, selagi dosisnya tidak dicantumkan dalam per kilogram, itu kita bisa menggunakan dosis ini ya. Rumus ini yang penting berat badannya tidak lebih dari 68 kilogram. Jadi minta maaf ya, Bapak salah ketik ya, seharusnya sini berat badan pasien dalam kilogram iya, maksimal 68 kilogram. Ya. Oke, Fitri, ngerti ya? Ngerti Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Bapak, saya mau nanya, ya, Bapak. silakan. Iya. Bapak tadi kan ada dosisnya yang pakai berat badan sama Ya. umur ya Pak ya. Itu tuh Ya. yang ngebedainnya kalau misalkan obat ini pakainya obat berat badan, yang ini pakainya umur, itu gimana Pak? Ya, jadi ini sudah pernah kita bahas ya dengan pertemuan di organisasi-organisasi. Jadi sekarang itu dokter rata-rata sudah menggunakan dosis berdasarkan berat badan. Karena dalam mengerjakan, dalam memberikan aksi bahan obat tersebut itu lebih mengacu ke luas permukaan tubuh manusia, tubuh pasien. Sehingga kalau kita mau melihat, membedakan antara berdasarkan umur dengan berat badan, untuk sekarang karena kalian masih di kelas SMK, kita fokus aja bahwa obat-obat yang digunakan untuk TB
itu rata-rata menggunakan luas permukaan. Jadi hitungnya harus berdasarkan berat Badan. badan. Oh Oke. iya. Terima Mengerti kasih Budi ya? Bapak. Iya Ya, Bapak. sama-sama. Nah sekarang ayo kita coba nonton nih. Kita nonton video ini ya. Halo? Halo? Masih semangat? Halo, iya Pak. Semangat Masih Pak. dong. Iya. Masih, Pak. Bener ya. Apa tekan cilik siap membantu kawan membagi pengetahuan tentang obat-obatan. Kami apoteker cilik bergabunglah dengan kami agar kita sadari diri cerdas menggunakan obat, agar kita tak salah menggunakan obat kawan, juga agar terhindar dari penyalahgunaan obat. Oke. Apa nih yang bisa diambil dari videonya nih? Ayo. Pak, boleh? Ada Ya, silakan. Tentang aturan pakai, Pak. Aturan pakai ya. Nah, jadi kita fokus lagi kan kita ini mau belajarnya menghitung dosis obat sediaan cair ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kemarin di kelas 10 kita menghitung dosisnya itu kan untuk sediaan serbuk ya. Serbuk, kapsul ya. Pulveres, serbuk bagi ya, anak-anak ya. Jadi dosisnya kan Iya Pak. penggunaannya kan tidak menggunakan sendok. Nah, bedanya kalau larutan itu kita menggunakan sendok. Ada yang minum obat langsung satu teguk ya? Ada enggak? Wenda Pak, pernah. Nanti sakitnya hilang, Wenda juga hilang dari permukaan bumi. Enggak boleh ya. Ada dosisnya. Iya, Pak. Minum komik. Minum komik. Kombet, Iya. kombet. Nanti minumnya satu botol haus terus ya. Diminum sekaligus ya. Oke, kita lihat nih. Ini ada jenis sendok ya yang digunakan dalam pemakaian obat jenis larutan. Yang pertama kalau di resepnya itu tertulis C, itu bahasa Latinnya cochlear. Kalau di bahasa kita sini sendok makan, volumenya 15 mili. Kalau CP itu bahasa Latinnya cochlear cultis. Sendok bubur, bukan sendok dubur ya. Bukan sendok dubur. No, sendok bubur. Nih, Bapak mah suka kayak gitu. Volumenya 8 mili ya. Nah, CTH cochlear TA atau cochlear T volumenya 5 mili. Jadi anak-anakku sekalian cukup mempunyai gambaran ada 3 jenis sendok yang sering kita gunakan, yang dokter sering meresepkan dalam aturan penggunaan obat bentuk cairan. Jadi tidak ada sendok nasi ya, tidak ada sendok sayur, apalagi sekopan. Tidak ada ya anak-anak ya. Jadi cukup 3 ini saja, 15, 8, 5. Bapak, kalau di rumahnya ada sendok makan, nggak ada sendok obat, boleh? Ya, sekarang itu ternyata udah dilakuin penelitian nih. Ternyata Bapak juga kemarin dengar-dengar di YouTube, katanya volume antara sendok makan yang kita gunakan sehari-hari itu katanya ada perbedaan dengan kalau diukur secara volumenya. Jadi diharapkan menggunakan sendok takar yang ada volumenya 15 mili. Kenapa kita harus tahu jenis sendok yang digunakan anak-anak sekalian? Karena nanti akan berhubungan dengan dosis yang diminum oleh pasien. Oke, Bapak boleh lanjut? Boleh Bapak. Masih semangat? Semangat Bapak. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Jadi
tadi sudah saya berikan video. Di video itu memberikan problem permasalahan bahwa suatu dosis itu tergantung dari aturan pakainya. Nah, sebelum nanti kalian yang berdiskusi, karena masa dong cuman Bapak yang ngomong sendiri sampai mulutnya busa-busa, gantian dong ya. Nah, ini urutannya ya. Jadi kalau kita mau menghitung dosis larutan, pertama resep. Kita dapat resep, kemudian kita screening dulu resepnya, lengkap tidak, ada enggak aturan pakainya, ada tidak umur pasiennya, ada tidak berat badannya. Ya, kita screening semua yang berkaitan dengan apa-apa yang kita butuhkan untuk menghitung dosis dari resep tersebut. Nah, setelah itu kita buat perhitungan bahannya. Ya, anak-anakku sekalian pasti sudah tahu bagaimana cara membuat perhitungan bahan karena sudah melakukan praktikum di kelas 10 kemarin. Nah, setelah itu kita konversi dosis obatnya. Nah, konversinya kemana? Ada 2, berdasarkan usia dan berdasarkan berat badan. Nah, setelah dikonversi baru kita hitung DM-nya berdasarkan resep. Nah, gimana cara berdasarkan resepnya? 1 kali pakainya itu kita lihat dia minum obatnya berapa kali, berapa sendok, nah, dikalikan dengan volume sendok. Saya mau kasih contoh nih. Misalnya dia minumnya 1 kali sendok teh. Nah, gimana Winda? Sri Winda, berarti gimana nih Sri Winda ini kalau 1 kali sendok teh aturan pakainya? 1 kali pakai yang tadi Pak, Iya, 5 mili. berarti 1 kali 5 mili dibagi dengan berapa volume larutan dari obat yang kita buat, dikalikan dengan jumlah bahan Obat. Ya. Nah, setelah kita hitung itu kita membandingkan apakah terjadi overdosis, kita hitung persentasenya. Dosis pakai dibagi dengan dosis maksimum dikali 100%. Nah, untuk perbandingan persentase ini tidak ada perbedaan antara yang serbuk dengan yang larutan. Oke, Bapak lanjut ya. Sedikit lagi. Nah, karena materi kita menyinggung perhitungan harga obat, nah jadi kita harus hitung juga harga obatnya. Nah, kalau harga obat ada beberapa item yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harga obat di apotik itu yang datang harga dari distributor. Nah, kalau kita ingin menjual, maka kita harus sepakati berapa persen yang ingin kita ambil keuntungan dari harga jual yang diberikan oleh distributor. Kemudian kita tambahkan dengan jasa racikan, kita tambahkan dengan harga wadah, kita tambahkan dengan PPN yang sekarang bukan 10% lagi ya. Sekarang udah berubah menjadi 11%. Oke. Nah, sekarang ini materi ajar. Nah, aku boleh nanti scan barcode. Kalau dalam berdiskusi nanti boleh melihat Bapak sudah memasukkan di situ ada contoh-contoh resep yang bisa membantu anak-anakku nanti dalam mengerjakan bahan diskusinya di LKPD. Nah, pembagian kelompok nih. Nah, sekarang Bapak mau bagi kelompoknya. Biasanya kan kalau bagi kelompok nih paling sering risu ya. Paling suka, saya nggak mau sama Lasma nih, saya nggak mau sama ini nih. Ya udah, kita baginya berdasarkan menggunakan aplikasi random group ya. Bapak coba bagi ya. Jadi kita mau mengerjakan tugas kelompok sekarang ya. Sabar ya, Ana ya. Kita coba bagi. Kita lihat siapa sih yang satu kelompok dengan Lasma ya. Lasma ini selalu menjadi rebutan nih. Kalau dalam diskusi kelompok katanya di guru-guru yang lain ya. Guru yang lain selalu bilang, wah Lasma andalan kita kalau berdiskusi. Ya Lasma ya. Bunganya kelas, Pak. Ya, betul. Aduh, Pak, sampai keselak nih. Tukang heboh soalnya, Pak. Ya, oke. Kita coba ya, kita bagi kelompoknya. Semoga kelompok ini dapat mengajarkan kita bagaimana berdiskusi dengan baik dengan teman-teman yang lain ya. Nah, ini ya, udah ada 7 orang ya. Murid Bapak yang cantik-cantik ya. Ternyata di kelas ini tidak ada laki-laki ya yang Bapak ajar ya. Terpaksa Bapak yang paling ganteng sendiri ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita coba bagi ya. Kita coba bagi kelompoknya menjadi, Bapak bagi 2 kelompok ya. Karena
materinya agak susah, agak banyak yang perlu didiskusikan. Saya coba bagi. Timnya menjadi 2 ya. Bentar ya. Oke, anak-anak sekalian, sambil menunggu ini, ada enggak yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke diskusi kelompoknya? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan sama Bapak? Bapak persilakan nih. Nah, sudah keluar. Udah kelihatan ya, Nak ya? Udah Pak. Udah, kelihatannya. Pak. Sudah, Pak. Jadi, Lasmauli, sama Fuji, sama Yosa, sama Fitri. Tim 2 itu ada Sri Wenda, ada Suci, dan Ratri ya. Oke, itu kelompoknya. Nah, sekarang kita balik ke PowerPoint-nya. Kita lihat apa yang harus kita kerjakan sekarang ya. Kita mau lihat apa yang perlu kita diskusikan pada materi kita. Nah, tadi ya. Sudah membagi kelompok, sekarang kita mengerjakan sesuai dengan LKPD berdasarkan dengan orientasi masalah. Nah, ini Bapak bagikan ya bahan pendukung mengerjakan LKPD. Bapak sudah buatkan daftar dosis obat ya. Nggak usah lagi susah-susah mau pergi ke lab cari dan sebagainya. Tinggal di Ctrl F aja cari nama obatnya, keluar deh dosisnya. Daftar harganya Bapak juga sudah downloadkan e-book FI edisi 4 dan e-book FN edisi kedua ya. Boleh nanti silakan digunakan sebagaimana mestinya. Nah, kegiatan belajar 1 ini cuman Bapak mau melihat, mereview kembali masing-masing kelompok apakah bisa. Ya, ini tidak usah dipresentasikan karena ini hanya untuk menguji pengetahuan dasar dari anak-anakku sekalian dalam bentuk latihan. Nah, kita fokusnya ke kegiatan belajar 2. Nah, jadi ini ada kasusnya. Ya, ada kasusnya. Seorang ibu pergi ke apotek untuk menebus resep anaknya atas nama Hasria Zulaika yang berumur 10 tahun. Resep tersebut didapat setelah pemeriksaan putrinya ke dokter Raja dengan keluhan batuk sudah 1 bulan. Resep tersebut diberikan kepada AA Apotik Yamasi Pharma. Bantulah AA tersebut untuk bagaimana caranya menghitung dosis dan harga dari resep di atas. Nah, ini dikerjakan oleh kelompok 1. Sudah paham kelompok 1? Bapak resepnya mana? Di LKPD ya? Ya, ada di LKPD. Puji ya. Iya, Bapak iya. kirimkan kembali ya. Ya, Ya siap. hilang Pak. Ya, baik. Bapak kirimkan lagi di grup WA-nya ya. Nah, untuk kelompok 2 ini ya, resep yang harus dikerjakan. Jadi seorang bapak, kalau tadi ibu, sekarang bapak, membawa resep, bapak-bapak berarti bapak 2 ya. Seorang bapak membawa resep dari dokter untuk ditebus di apotek Yamasi Pharma. Berdasarkan informasi dari apoteker, resep di atas digunakan untuk mengobati alergi anaknya ya, Cici ya, umurnya 10 tahun yang sudah 5 hari belum sembuh dan mengganggu istirahat pasien. Jika resep ini dikehendaki pasien diambil separuh, ternyata uang bapaknya kurang nih. Jadi dia cuma mau nembusnya separuh. Ya, dokternya minta berikan dia 200 mili. Tapi karena uangnya kurang, ya silakan anak-anak analisis bersama dengan teman kelompoknya ya. Berapa harga obatnya, bagaimana dosis obatnya, apakah overdosis atau tidak. Oke, sudah dipahami anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. silakan Bapak berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan Baik, Pak. berdiskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan sama Bapak, boleh ya. Wenda, Boleh, ya. Wenda, ayo dikerjakan. Fitri, cepat Iya, Ya, iya. Winda, dikerjakan Winda. Iya, iya, Ji, iya, Ji. Fit, saya nggak bawa kalkulator, Fit. Ini saya bawa. Ya, ada yang bisa bantu, pinjamin lah. Yang bawa ya. Ya, Boleh dipinjam. Boleh pakai handphone nggak, Pak? Boleh, boleh kan Bapak Boleh. bagikan barcode-nya. Boleh dong. Oh, iya. Scan aja. iya Pak. Gimana kelompok 1 udah selesai belum? Ini waktu pembelajaran kita udah hampir habis nih. Nanti belnya bunyi, Bapak nyebrang ke pembelajaran yang lain. Sudah ya? Kelompok 1 udah ya? Udah Udah, Pak. Pak. Nah, sekarang supaya kita lebih
energik dalam belajar. Kalau kita panggil temannya untuk persentase, boleh ikuti gaya Bapak ya. Di atas ada apa? Ada lampu, kamera, roll, action. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Kelompok 1 siapa nih yang mau persentase? Las Mauli. Oke, kita panggil Las Mauli untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di atas ada apa anak-anak? Dalam Lampu, kamera, roll, action. Silakan Las Mauli untuk Ayo Las mempresentasikan Mauli. hasil diskusinya. Silakan Las Mauli. Pak yang satu kan ya Pak? Iya. Ini Bapak tadi yang udah dikirimin sama temannya ya. Ini udah Bapak tampilin ya. Ya, boleh disebutkan aja dosisnya saja sama perhitungan bahan dan harganya langsung ya. Silakan Las Mauli. Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan Pak slide-nya. Oh, belum kelihatan ya? Iya, Pak. Iya. Dari tadi belum Maaf, kelihatan, Pak. Ini udah kelihatan, Bu. Ini udah kelihatan ya, Nana ya? Hitam Pak di saya Pak. Hitam ya. Hitam, Bapak. Hitam, Coba. Pak. Maksudnya layarnya ya Pak. Isi Fuji Maaf mah ya. bener-bener deh ngomongnya. Apa Las, lah? kamu jangan kayak gitu. Nggak Masa kayak kamu ada gitu. di Minta muka maaf kita? ya. Kan biasa ya, faktor jaringan ya. Lasma, kamu nggak boleh gitu, Lasma. Ini udah kelihatan Nak, ya? Fuji tadi yang ngomong begitu. Apa enggak? Orang Lasma yang bilang. Bapak itu Lasmanya, Pak. Ini udah ya? Nakal. Udah kelihatan Lasma ya? Sudah, Pak. Kecil Oke. Pak, lihatnya pakai mata batin Pak. Ya sabar. Sabar toh. Ini udah besar ini, udah ya? Nah, udah silakan, Pak. Lasma. Nah. Oke, silakan langkah 1, langkah 2-nya. Langkah satunya. Ya, saya bacain semua nih Pak. Ya boleh. Bahannya aja yang digunakan ya. Baik Pak. Tiap 5 ml sirup INH mengandung isoniazid 50 mg, asam sitrat 12,5 mg, natriisitrat 60 mg, gliserol 1 ml, sorbitol solutio at 5 ml. Ya. Terus perhitungannya berarti gimana? Perhitungannya semua bahan-bahan yang tadi itu dikalikan 60 ml per 5 ml. Oke. Dosisnya untuk pasiennya beratnya katanya 30 kilo Lasma. Ya Pak, karena di dalamnya tadi ada INH atau isoniazid, itu kan DM-nya 10 mg per kilogram. Jadi karena beratnya 30 kg, berarti dosisnya itu 30 kg dikali 10 mg per kilogram. Hasilnya adalah 300 mg. Oke. Jadi over tidak Lasma hasilnya? Kesimpulannya? Dosisnya over enggak? Kesimpulannya tidak Pak, karena tidak lebih dari 100%. Oke, tidak lebih dari 100%. Harga obatnya berapa Lasma? Harga obatnya, aduh tadi siapa yang ngitung nih ya? Isoniazidnya itu Berapa sih Lasma? totalnya aja ya Pak. Ya, totalnya aja. Totalnya itu Pak Rp35.494. Oke, itu tadi persentase dari kelompok 1 ya. Ada teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian yang ingin ditanyakan? Apa itu boleh dibuletin nggak Pak harganya Pak? Ya, Jadi nanti dibuletin ya. 38.000 Ya, Lasma ya. Lasma, Iya Pak, nanti kembalinya bingung Pak. iya. Dari kelompoknya berapa persen sih keuntungannya Lasma ya? Ambilnya? Keuntungannya 11% Pak. Wah, kok 10-11% sih? 10% Lasma. Aduh. Lasma ini waktu Maaf diskusi ya, Pak. harga kemana aja nih Lasma nih? Kok Iya Pak, saya lagi ke toilet Pak. nggak tahu sendiri sih? Ya, jadi ini dipresentasikan keuntungannya adalah 10%.
Oke, beri aplaus dong untuk kelompok 1, anak-anak sekalian. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali Lasma dalam mempresentasikan diskusi kelompoknya. Sekarang kelompok 2 boleh siapa yang mau? Ratri aja, Pak. Ratri mana Pak. Ratri? Ayo kita panggil Ratri yuk. Di Ya, atas Pak. ada apa Ratri, anak-anak? Iya, Pak. ada Di atas lampu, ada apa? Lampu, kamera, Lampu, kamera, roll, action. action. Silakan Ratri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini satu-satu, Pak. Iya, perhitungan bahannya kayak tadi yang dipresentasikan Lasma ya. Untuk CTM-nya 20 mg. Terus ini yang kedua, apa ini, Pak? Glycerin. Gliserinnya 10 ml, sorbitalnya 30 ml, etanol 90% 10 liter. Kemudian sirup simpleknya 100 ml. Ya. Karena Kemudian tadi untuk perhitungan DM-nya, karena CTM itu punya DM, sekali tidak punya, seharinya 40 mg per kilogram, jadi perhitungannya 36 mg. ya, Kemudian untuk perhitungan dosis tadi dalam jumlah sendok satu kali pakai sendok makan 15 ml, jumlah CTM-nya 50 mg, volume total sediaan 100 ml. Satu kali pemakaian dia tadi dihitungnya 7,5 mg. Kemudian untuk 3 kali pemakaian Pak tadi 7,5 dikali 3, jadi 22,5 mg. iya. Kesimpulannya CTM-nya ini kurang dari DM Pak, jadi bisa Tidak over ya. Iya, bisa digunakan, bisa dipakai. Oke, next. Harganya gimana Ratri? Ini saya langsung aja ya Pak tadi perhitungannya untuk Iya. total harganya. Total Tadi setelah kita hitung Pak, total harga yang diminta ini 77.937 rupiah. Iya, Jadi boleh dibulatkan ya Pak ini nanti. Ya, bulatkannya jadi 78.000 ya. 78.000. Oke, tepuk tangan dong untuk Ratri ya. Terima kasih Ratri ya udah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan tidak sama kelompok 2 nih? Mumpung Ratri masih ada nih. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau harganya segitu, kembalinya gimana, Pak, uangnya? Kan tadi sudah dibuletin harganya. Jadi berapa? Jadi 78.000 ya? 78.000. Iya, Pak. Ya, 78.000 Lasma. Ya, oke. Ya, ini dia kalau dibuletin 80.000 boleh enggak? 20%. Oke, anak-anak ya. Oke, masih semangat ya. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Oke, Pak. jadi nah, Bapak mau ngambil kesimpulan nih dari hasil diskusi kita. Kita bisa menyimpulkan bahwa harga dan dosis itu tergantung dari volume obat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dosis obat anak-anakku sekalian, dalam menentukan dosis obat kita harus memperhatikan aturan pakainya. Ada berapa jenis sendok tadi? 3, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah dipahami ya. Nah, dalam menentukan harga antara apotik yang satu dengan apotik yang lain itu boleh jadi ada perbedaan harga yang mendasar. Kenapa? Contoh tadi kelompok 1 nih menyepakati kelompoknya ngambil keuntungannya 10% dari harga obat. Nah, kelompok 2 ternyata dia sepakati 20%. Karena kebetulan dia mau naik haji cepat, jadi jual obatnya agak mahal ya anak-anak ya. Ya, jadi itu yang kita harus dasari. Kemudian kita harus tambahkan jasa racik. Kasihan dong pegawainya ngeracik, enggak dibayar jasa raciknya. Sampai sini anak-anakku sekalian ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita udah enggak terasa nih. Udah semangat sekali anak-anakku di kelas ini belajar ya, meskipun enggak ada satu orang pun laki-laki, tapi luar biasa semangatnya. Nah,
mau Pak, tanya ini nih. kelas emansipasi wanita, Pak. Oh iya benar Suci. Ibu mau tanya nih, ada enggak kita refleksi dulu nih, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Boleh dibantu Suci untuk jawab? Ya, Pak. Jadi Ya. dari pembelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk pemberian obat itu tidak boleh asal-asal memberikan, Pak. Jadi sesuai dengan petunjuk dan aturan pakai. Jika memang diberikan dengan sendok makan, diberikan dengan sendok makan, sendok teh atau sendok yang sudah ada pada kemasan obat. Terus pentingnya adalah di sini sebagai seorang tenaga farmasis adalah untuk menganalisis resep, apakah resep dari dokter itu sudah sesuai atau overdose atau underdose atau sudah aman. Nah, jadi perlu dilakukan perhitungan dosis gitu, Pak. Oke, terima kasih Suci ya. Ya, Pak. Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Boleh Fitri bantu Bapak yuk. Pak Fitri. Ya, Pak. Waktu ngitung harga, Pak, keuntungan. Oh, Fitri kalau soal hitung-hitungan Iya, paling soal uang cepat ya Fitri ya. paling suka, Pak, paling suka. Paling suka ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Bapak mau tanya sama Fuji deh. Fuji, apa Fuji? Itu Pak yang hitung persentase 1 kali pakai, 3 kali pakai, sehari 3 kali kayak gitu-gitu Pak, masih bingung hitungnya. Oh, iya. Yang persentase. Jadi, masih bingung ya Fuji ya? Iya Pak. Jadi nanti Bapak akan memberikan latihan-latihan terus karena sesungguhnya ala bisa karena Terbiasa. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah berada di akhir. Sebelum menutup, Bapak mengingatkan ya. Jadi minggu depan, karena kita sudah belajar menentukan dosis, menghitung biaya obat, maka kita akan melanjutkan ke bagaimana kalau kita ingin mencampurkan obat. Ya, jadi silakan mempelajari materi berikutnya. Nanti Bapak akan bagikan ke grup WA kalian masing-masing. Ya, oke. Ya Pak. Nah, sekarang hidup itu tanpa ujian kayak hambar ya, anak-anak ya. Nah, Bapak mau mencoba nih. Kira-kira dari pembelajaran hari ini gimana nih? Ada enggak yang tersimpan di kepala anak-anakku sekalian? Ada enggak yang bisa diambil ya? Silakan dikerjakan dulu link kuisnya ya. Bapak sudah kirimkan di grup WA-nya. Silakan anak-anakku sekalian. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak. Yang sudah boleh dikirim ya. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nanti Bapak lihat hasilnya ya. Semoga Ya, hasilnya Pak. sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Hasilnya Amin. baik-baik semua. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Kalau Ya, tidak Pak. ada, berarti karena tadi kita mengawali dengan doa, alangkah bagusnya kita menyempurnakan juga pembelajaran kita hari ini dengan menutupnya dengan membaca doa. Boleh Nak Suci pimpin doanya lagi? Baik, Pak. Baik, teman-teman, Bapak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan satu kata mutiara dari Bapak untuk menutup pertemuan kita hari ini, sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang sulit ya. Jika kita berusaha, pasti kita bisa. Demikian anak-anakku sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya anak-anak sekalian, anak-anak hebat. Terima kasih Pak.